Salam, selamat pagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang beribadah di rumah kita masing-masing. Senang kita boleh bertemu kembali di minggu terakhir pada bulan September yang akan kita jalani beberapa hari ke depan ini. Dan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal 18 ayat 19 sampai dengan 27. Karena itu mari kita persiapkan hati kita bersatu berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama di dalam memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hati dan pikiran kami semuanya, juga firman-Mu yang akan kami dengarkan. Agar firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu dimanapun kita berada saat ini, firman Tuhan terambil dari Kejadian 18 ayat 19, demikian firman-Nya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini berada dan beribadah, firman Tuhan ini ingin mengajak kita bagaimana melihat Abraham yang dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Orang yang dipilih Allah tentu akan dilatih apakah dia peduli kepada orang-orang di sekelilingnya. Allah mau melatih Abraham agar tidak hanya terbiasa memikirkan tentang dirinya saja dan keluarganya. Allah mau juga agar Abraham peduli dan memberikan perhatian akan kebutuhan, kepentingan orang lain juga. Karena itu sarana pelatihan untuk Abraham peduli dan memperhatikan orang lain ialah tentang kejahatan, tentang ketidaktaatan, tentang ketidakbaikan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Disinilah dimulai
pelatihan, kepekaan dan kepedulian Abraham. Ia mulai bermohon, berdialog, berdoa syafaat di hadapan Tuhan, berdiri dan bermohon, katanya, bagi kepentingan orang lain, yaitu Sodom dan Gomora. Orang-orang pilihan Tuhan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan orang-orang dekatnya saja, tetapi orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, harus juga peduli kepada orang-orang di sekelilingnya. Karena itu, sebelum kita mau melatih diri kita tentang firman Tuhan ini, mari ada baiknya anak-anak sekolah minggu mendengarkan sebuah cerita menarik, sebuah ilustrasi bagaimana pengorbanan cinta seorang ibu kepada anaknya yang sangat-sangat nakal dan jahat. Kita dengarkan kisahnya. Pengorbanan cinta seorang ibu. Alkisah, di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua. Ia hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Ibu itu sering menangis meratapi nasibnya yang malang. Namun ia sering berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan, tolong sadarkan anakku yang kusayangi supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati. Namun semakin lama si anak semakin larut dalam perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering dia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Suatu hari dia kembali mencuri di rumah penduduk desa. Namun malang dia tertangkap. Kemudian dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan hari di depan rakyat desa dan tepat saat lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu sampai ke telinga si ibu. Ia menangis meratapi anak yang dikasihinya dan berdoa berlutut kepada Tuhan. Tuhan, ampuni anak hamba. Biarlah hamba yang sudah tua ini yang menanggung dosanya. Dengan tertatih-tatih, ia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Tetapi keputusan sudah bulat. Anaknya harus menjalani hukuman. Dengan hati hancur, si ibu kembali ke rumah. Tak hentinya ia berdoa supaya anaknya diampuni. Akhirnya ia tertidur karena kelelahan. Dalam mimpinya ia bertemu dengan Tuhan. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya dan anak itu sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di matanya wajah ibunya yang sudah tua. Tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang. Sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi ia menarik tali lonceng, tapi suara dentangnya tidak ada. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas tempat lonceng itu diikat. Dengan jantung berdebar-debar, seluruh rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas menyelidiki sumber darah. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ternyata dalam lonceng ditemui tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumuran darah. Ia memeluk bandul lonceng yang menyebabkan lonceng tidak berbunyi. Akibatnya kepalanya terbentur di dinding lonceng.
Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertunduk dan meneteskan air mata. Sementara si anak meraung-raung memeluk tubuh ibunya yang sudah diturunkan. Ia menyesali dirinya yang selalu menyusahkan ibunya. Ternyata malam sebelumnya si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng, memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Demikianlah sangat jelas kasih seorang ibu untuk anaknya. Betapapun jahat si anak, ia tetap mengasihi sepenuh hidupnya. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan bagaimana pengorbanan cinta seorang ibu dalam kisah yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Karena itu, dengan kebenaran firman Tuhan ini dan juga cerita pengorbanan cinta seorang ibu tadi, kita sebagai anak-anak sekolah minggu diajak untuk peduli, mau mendoakan teman-temannya, mau mendoakan orang-orang lain, agar semakin mengetahui dan mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Anak-anak sekolah minggu peduli dan mau mendoakan juga teman-temannya, memperhatikan kawan-kawannya di sekolah yang mungkin nakal, dan mau mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang baik. Mendoakan teman-temannya di sekolah yang mungkin kurang rajin belajar, kurang pintar dalam pelajaran-pelajarannya. Kita mau mendoakan teman-teman kita yang di sekolah itu agar mereka menjadi anak-anak yang baik dan rajin belajar, sehingga mereka tidak ketinggalan dalam setiap pelajaran. Inilah makna, inilah ajakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu untuk mendoakan teman-temannya yang belum bertingkah baik, belum memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, bahkan mau mendoakan teman-temannya yang masih malas belajar, nakal di sekolah, dan waktu bermain juga sangat banyak daripada waktu belajar. Karena itu, Amang Pendeta ingin mengajak kita semua anak-anak sekolah minggu mendoakan teman, mendoakan saudara-saudara kita yang lain yang belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang rajin dalam pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang mengajar kami agar kami peduli, agar kami mendoakan teman-teman kami, baik yang ada di lingkungan rumah kami, baik yang ada di tempat kami bermain, maupun teman-teman kami yang ada di sekolah, walaupun kami sekarang belajar secara daring, secara online, secara virtual, tapi kami mau berdoa buat teman-teman kami di sekolah, agar mereka yang masih nakal, yang tidak baik kelakuannya, boleh berubah karena kuasa yang daripada Tuhan. Berkati teman-teman kami yang malas belajar, agar mereka boleh rajin belajar ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu kami, berkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka boleh mendidik dan mendoakan anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga mereka. Terpuji dan termulia Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.